Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, good morning guys. How are you today? Today we will discuss in part 9 in English program in English channel with Mr. Acing. Okay, hari ini kita berada di part 9 ya. Oke, untuk teman-teman yang masih setia bersama Mr. Acing di sini, kita hari ini di pagi ini kita akan membahas interrogative pronoun atau kata ganti pertanyaan. Tapi hari ini kita masuk ke kata when. Kalau sebelumnya di where, hari ini kita akan membahas when. Artinya dalam bahasa Indonesia kapan, ini berkaitan dengan pertanyaan, terus ketika. Ini jadi ini terdiri dari beberapa arti, cuma saya ambil dua dulu. When artinya kapan dan ketika. Dua-duanya nanti akan saya bahas. Kapan dan ketika. Cuma kita fokusnya di pertanyaan hari ini ya teman-teman. When, kapan ya. Oke, kita masuk ke example, contoh. Contoh dalam bahasa Indonesia dulu. Teman-teman kamu akan datang ke rumahku besok pagi. Jadi ini bukan hanya satu teman, berarti jamak ya. Lebih dari satu teman. Teman-teman kamu akan datang ke rumahku besok pagi. Oke, bahasa Inggrisnya your friends. Oke, karena jamak di sini saya tambah s teman-teman. Kata benda kalau jamak itu tinggal tambah s di sini teman-teman. Jadi your friends will come to my house tomorrow morning. Saya ulangi lagi cara bacanya. Your friends will come to my house tomorrow morning. Jadi teman-teman kamu akan datang ke rumahku besok pagi, tomorrow morning. Oke. Kita masuk ke pembahasan ya, cara bagaimana kita membuat pertanyaan. Yang akan kita bahas hari ini adalah berkaitan dengan waktu ini teman-teman. Jadi tomorrow morning berkaitan dengan besok pagi. Jadi yang akan kita tanyakan ini kapan berkaitan dengan waktu. Jadi yang harus kita gunakan, kata tanya yang harus kita gunakan adalah when. Jadi kapan ya. Jadi tomorrow morning nanti jawabannya. Cuma pembuatan dalam sebuah kalimat itu seperti apa? Ini saya akan bahas di bawahnya di sini. Karena when ini akan digunakan dalam sebuah speaking juga dan akan digunakan dalam penulisan atau writing. Ini semuanya akan sama-sama digunakan. Sama-sama penting teman-teman. Kenapa? Karena bagaimana kita ngomong dengan benar atau berbicara dengan benar atau menulis dengan benar ya. Oke, langsung kepada contoh. When will your friends come to my house? Oke. Kita bertanya di nomor 5 ya teman-teman. Ini saya bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi when ini menjadi nomor 5. Saya kasih nomor juga biar kalian tidak bingung. Yang ditanyakan adalah di nomor 5. Di waktu. Oke, di keterangan waktunya yang akan kita tanyakan. Oke, sekali lagi. When will your friend come to my house? When will your friend come to my house? When will your friends come to my house? Oke, sekali lagi. When will your friend come to my house? Kapan teman-teman kamu akan datang ke rumahku? Oke, maka jawabannya Kalau nanti kalian akan menjawab, my friend
will come to my house tomorrow morning, umpamanya. Jadi teman-temanku itu akan datang ke rumahku besok pagi. Jadi dari pertanyaan ini pasti jawabannya adalah tomorrow morning. Karena yang ditanyakan ini pasti menjadi sebuah jawaban, teman-teman. Saya ulangi lagi. When will your friend come to my house? Jadi kapan teman-temanmu akan datang ke rumahku? Jawabannya adalah tomorrow morning. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, nanti yang sulit untuk paham boleh ya diputar ulang-ulang video ini atau bertanya di kolom komentar atau langsung ke WA. Seperti teman-teman yang lain langsung ke WA ya, boleh. Oke, terus berikutnya, contoh berikutnya, Ana telah memasak nasi kemarin. Oke, saya ulangi lagi. Ana telah memasak nasi kemarin. Oke, saya buat contoh yang lebih pendek. Ana telah memasak nasi kemarin. Oke, ini bentuknya telah. Bentuk lampau ya teman-teman. Oke, di sini menjadi Ana cooked rice yesterday. Ana cooked rice yesterday. Di sini ada tambahan ed karena ini bentuk lampau atau verb 2 daripada cook, teman-teman. Ini adalah kata kerja yang beraturan. Ini awal kata dasarnya adalah atau verb satunya ini adalah cook. Karena ini lampau tinggal tambah ed. Karena ini adalah kata kerja yang beraturan, teman-teman. Lagi, Ana cooked rice yesterday. Ana telah memasak nasi kemarin. Oke, langsung ke pertanyaan. Bagaimana cara membuat pertanyaannya? Oke, yang akan kita tanyakan hari ini untuk contoh yang nomor 2 adalah yesterday. Yesterday itu adalah kemarin. Berarti ini waktu, teman-teman. Jadi kalau menanyakan waktu dalam bahasa Inggris itu, sekali lagi kalau mau menanyakan waktu, kata tanya yang harus digunakan adalah when. Dalam bahasa Indonesianya adalah kapan. Oke, langsung ke contoh pertanyaannya. When did Ana cook rice? When did Ana cook rice? Oke, kok di sini kok tidak pakai do, kok pakai did? Oke, kalau ada pertanyaan seperti itu, kenapa? Karena di sini adalah verb 2 atau bentuk lampau daripada cook. Maka di sini juga harus menggunakan kata kerja bantu yang bentuknya bentuk kedua, teman-teman. Bentuk pertamanya do, bentuk pertama do, bentuk kedua did, dan bentuk ketiga itu done. Ya. Do, did, done. Oke, karena ini adalah bentuk kedua. Oke, kita gunakan when did Ana cook rice? Kapan Ana telah. Oke, ini mempunyai arti telah, teman-teman. Kapan Ana telah memasak nasi? Maka jawabannya pasti ya nomor 4 yang ditanyakan. Pasti jawabannya adalah yesterday. Kalau dijawab Ana cook rice yesterday. Jadi Ana memasak nasi kemarin. Saya ulangi lagi. Dalam bentuk pertanyaannya. When did Ana cook rice? Kapan Ana telah memasak nasi? Jadi jawabannya adalah Ana cook rice yesterday. Jadi Ana memasak nasi kemarin. Oke. Jadi kalau sekali lagi saya jelaskan did ya teman-teman. Ini sama dengan do. Sama dengan do, sama dengan does, teman-teman. Posisinya. Ini adalah auxiliary. Cuma di sini bukti kalau ini adalah bentuk lampau, bentuk past tense ya. Oke.
dengan did Anna cook rice ini sudah menjadi sebuah pertanyaan teman-teman. Tanpa when ini sudah menjadi pertanyaan. Kenapa? Karena auxiliary kata kerja bantu kalau berada di depan subjek ini membentuk sebuah pertanyaan teman-teman. Kalau saya baca dengan did Anna cook rice, apakah Anna telah memasak nasi, ya seperti itu teman-teman. Ini juga di atas ini sudah juga membentuk pertanyaan teman-teman tanpa when. Ini juga membentuk pertanyaan. Ini seperti ini. Will ini dipindah ke depan subjek sudah membentuk pertanyaan teman-teman. Cuma tidak berfungsi bertanya waktu. Tidak mempunyai arti kapan teman-teman. Tidak menanyakan sebuah waktu kalau tidak ada when-nya. Ketika hanya will saja ditaruh di sebelum subjek, maka will your friend come to my house tomorrow morning? Menjadi, akankah teman kamu datang ke rumahku besok pagi? Tidak bertanya kapan teman-teman. Menjadi akankah saja. Ya, karena will ini akan. Ini auxiliary atau modal teman. Kata kerja bantu atau istilahnya modal. Ini sama dengan did, ini kata kerja bantu bentuk lampau. Oke, seperti itu teman-teman. Di sini ada catatan ya terakhir, pembahasan terakhir kita hari ini. Catatan berkaitan dengan when yang mempunyai arti kapan dan mempunyai arti ketika teman-teman. Jadi saya baca contohnya. When Anna cooked rice, you called me. Ini kalau saya artikan, ini tidak mempunyai arti kapan teman-teman, tapi mempunyai arti ketika. Ini catatan ya, perhatikan. Ini keluar dari pembahasan kita. Kenapa? Karena biar kalian ada tambahan pengetahuan ya. Ini catatan ya. When Anna cooked rice, you called me. Ketika Anna telah memasak nasi, kamu menelpon saya. Jadi ini mempunyai arti ketika. Kenapa teman-teman? Karena setelah when di sini tidak ada auxiliary did, do atau does atau will. Jadi kalau setelah kata tanya atau interrogative pronoun atau kata when tidak ada auxiliary atau kata kerja bantu sebelum subjek, maka di sini tidak membentuk sebuah pertanyaan teman-teman. Akan membentuk sebuah cerita atau pernyataan. Maka menjadi ketika Anna telah memasak nasi, kamu menelpon saya. Menjadi sebuah berita atau pernyataan teman-teman. Bukan pertanyaan. Kenapa? Karena tidak ada auxiliary atau kata kerja bantu sebelum subjek. Jadi when ini berfungsi pertanyaan dan berfungsi cerita atau pernyataan teman-teman. Ini contoh yang tidak membentuk sebuah pertanyaan. When Anna cooked rice, you called me. Ketika Anna telah memasak nasi, kamu menelpon saya. Oke, jadi seperti itu teman-teman materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini buat ibu-ibu, buat mbak-mbak yang mau membimbing anaknya boleh ya ikuti program ini. Atau adik-adik yang masih duduk di meja sekolah silahkan ya diulang-ulang video ini biar kalian betul-betul tahu cara berbicara yang benar, cara menulis yang betul. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.